Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya ucapkan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan mengimbaskan program Guru Belajar seri Semangat Guru yang sudah diikuti secara live selama kurang lebih 6 minggu. Saya Diana Holida MR, guru SMKN Negeri 3 Bondowoso, mata pelajaran matematika, bermaksud mengimbaskan hasil dari program seri Ayo Belajar di program Guru Belajar seri Semangat Guru. Yang pertama saya akan saya ulang. Yang pertama ini adalah pelajaran 1 oleh Bapak Adi Respati dari Revo mengenai resiliensi dan rencana pengembangan diri dalam peta SAMR. S di sini adalah substitution, A di sini augmentation, M dimaksudkan untuk modification, and R di sini adalah redefinition. Dalam rencana pengembangan diri kerangka SAMR, pertama kita akan menyusun rencana umum. Yang kedua yaitu merinci keterampilan dan tantangan. Menyusun rencana umum itu adalah terkait dengan bagaimana kita menggunakan teknologi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua yaitu merinci keterampilan dan tantangan. Keterampilan di sini bukan berarti seluruhnya adalah keterampilan teknis, keterkaitan aplikasi, kemudian learning management system, tetapi menyangkut keterampilan diri dari individu guru sendiri. Biasanya dikonkretkan dengan perbanyak tabungan bahan konten untuk murid-murid di kelas. S di sini posisi pertama yang harus kita lalui yaitu substitution, di mana sebelum menggunakan teknologi dengan sesudah mengadopsi teknologi itu hasilnya sama. Seperti kita kalau misalnya menggunakan Zoom atau aplikasi meeting online yang lainnya termasuk Google Meeting, maka ceramah itu walaupun menggunakan aplikasi meeting online dengan tanpa menggunakannya seperti di kelas secara tatap muka, itu hasilnya akan sama, dan ini masih dalam taraf yang paling rendah, yaitu substitution. Kemudian augmentation ini sebelum menggunakan teknologi dengan sesudah mengadopsi teknologi hasilnya sama namun lebih meningkat sedikit. Contohnya adalah kalau misalnya kita menggunakan WhatsApp sebagai sarana pembelajaran daring, di situ akan terjadi feedback atau umpan balik antara guru dan murid, begitu sebaliknya. Sehingga dalam posisi tanpa kelas atau belajar jarak jauh terdapat interaksi yang bermakna antara guru dan murid di dalam kelas online.
Berikutnya yang kita lalui dalam peta SAMR adalah modification. Modification ini terdapat strategic thinking karena ada modifikasi versi pada tahap augmentasi. Misalnya ya, di dalam modifikasi ini kita lakukan pembelajaran menggunakan alat-alat yang lebih interaktif. Misalnya kita memakai Jamboard atau kita memakai untuk polling atau untuk soal-soal ulangan harian, kita menggunakan teknologi di Google Form dan lain sebagainya, sehingga pada tahap modification ini diperlukan keterampilan teknis dari guru, sehingga pada tahap modifikasi ini dianggap guru lebih percaya diri di dalam kemampuan dirinya setelah melalui 2 tahap sebelumnya. Berikutnya adalah tahap akhir, yaitu tahap yang paling tinggi di dalam kerangka SAMR, yaitu redefinition. Redefinition ini secara mutlak kita memakai teknologi untuk memakai kegiatan. Namun kegiatan yang diciptakan ini sangat berbeda pada saat kita melakukan aktivitas manual pada zaman-zaman sebelum kegiatan belajar jarak jauh. Misalnya kita mengadakan konferensi online antara pihak sekolah, stakeholder, kemudian orang tua murid beserta perwakilan murid atau muridnya. Nah, di dalam forum ini semua akan bergerak fokus kepada satu titik untuk mengembangkan dan menumbuhkan sekolah ke depan. Contoh yang berikutnya di kerangka redefinition adalah kita melakukan expo atau pameran secara digital, di mana karya-karya murid dari hasil aktivitas pembelajaran di kelas dipamerkan untuk menarik testimoni dari masyarakat atau stakeholder, sehingga dalam expo digital ini semua akan bergerak tumbuh maju dan meningkatkan perkembangan sekolah. Ini adalah tahap kedua dari resiliensi. Resiliensi itu sebetulnya adalah kekuatan kita untuk bangkit setelah kita mengalami jatuh. Jadi resiliensi itu terkait dengan berpikir kritis ya. Berpikir kritis itu dapat dilatihkan kepada anak-anak melalui refleksi, salah satunya dengan mengisi tabel yang berisi SSSB. Saya sadar, saya berpikir, dan saya sadar ini terkait dengan observasi atau pengamatan yang sudah diamati atau dirasakan oleh murid dan guru di dalam kegiatan belajar. Kemudian direnungkan dengan saya berpikir ini berisi tentang insight atau wawasan yang memungkinkan dapat menyelesaikan permasalahan. Dan ini cara kita guru untuk melatih anak-anak atau murid berpikir kritis. Berikutnya ini sama ya tampilannya. Pelajaran 3 tentang pembelajaran dengan menggunakan teknik bercerita.
di sini dibimbing oleh Bapak Edward Suwardi, dan di sini hanya saya menampilkan cuplikan skema atau skenario dari video konten sebagai pembuka mata pelajaran bab geometri. Sebisa mungkin di dalam cerita kita saat pembelajaran itu akan membawa impact sehingga mengena dan mudah diingat oleh murid. Berikutnya adalah pembelajaran 4 tentang komunikasi yang efektif, dibimbing oleh Ibu Vena dan Ibu Vivit. Di sini kita diajari bagaimana kita guru berkomunikasi kepada murid secara efektif, pendek namun efektif. Dan di tugas ini kita juga ditantang ya, di challenge untuk membuka pelajaran yang sekiranya keterkaitan dengan teknik bercerita yang tadi. Kita pada saat membuka pelajaran itu seolah-olah memberikan gong pembuka yang murid-murid itu akan mengingatnya selama mereka mengenang kita ya di sekolah. Berikutnya yaitu pelajaran, sebetulnya sebelumnya adalah pelajaran 5. Pelajaran 5 ini akan saya sampaikan di ikhtisar akhir ya. Ikhtisar akhir tentang pembelajaran campuran atau blended learning yang dibimbing oleh Bapak Buki ya. Dan yang ini pembelajaran terakhir tentang kolaboratif. Salah satu kemampuan abad 21 sebelum memulai kompetisi, maka kemampuan guru untuk menumbuhkan murid adalah menumbuhkan sifat kolaboratif murid, sehingga kedepannya murid-murid kita yang bisa berkolaborasi dengan murid sekelas, murid yang lain kelas, atau bahkan murid yang berbeda sekolah, bisa membawa Indonesia untuk berkompetisi lebih jauh di ajang kompetisi global. Jadi tahap kolaboratif adalah syarat perlu dan mutlak yang harus dilalui oleh bangsa kita sebelum kita menuju level kompetisi. Di sini saya di sini langsung dibimbing oleh Bapak Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek Pak Iwan Syahril, dan di sini salah satu yang saya kutip adalah Bapak Kusnandar ya, dari PTP Madya Pusdatin. Beliau mengungkapkan bahwa kolaborasi merupakan suatu keniscayaan baik sebelum, selama, atau setelah pandemi COVID-19 berlalu. Dan yang saya kutip di sini adalah gagasan dari UNESCO untuk pendidikan pasca pandemi, bahwa berbunyi sebagai berikut: hargai profesi guru dan kolaborasi guru. Ada inovasi luar biasa dalam tanggapan para pendidik terhadap krisis COVID-19 dengan sistem yang paling terlibat dengan keluarga dan komunitas menunjukkan ketahanan paling tinggi. Kita harus mendorong kondisi yang memberikan otonomi dan fleksibilitas pendidik garis depan untuk bertindak secara kolaboratif. Pelajaran 6 langsung dipimpin oleh Bapak Dirjen GTK, dan ini penjelasan tentang pembelajaran campuran, bahwa pembelajaran campuran itu
itu adalah 1:3, 1 bagian sinkronus dan 3 bagian asinkronus. Perbandingan ini adalah perbandingan yang sangat ekstrim ya di dalam pembelajaran campuran untuk memperoleh hasil yang valid. Boleh juga tidak menggunakan perbandingan 1:3, tetapi di dalam diklat semangat guru, perbandingan yang disarankan adalah 1 bagian sinkronus dan 3 bagian asinkronus. Sinkronus offline adanya interaksi langsung atau tatap muka dengan murid, akan timbul feedback kepada murid. Sedangkan contohnya adalah sinkronus offline adalah pada saat kita melakukan pembelajaran tatap muka di kelas, atau pada saat kita mendampingi anak-anak di sumber-sumber belajar, misalnya perpustakaan daerah atau pasar atau sumber belajar yang lain, misalnya industri. Sinkronus online adalah adanya interaksi secara langsung melalui aplikasi sosial media. Guru juga bisa langsung memberikan feedback kepada murid. Contohnya adalah kita berinteraksi melalui WhatsApp grup kelas. Kemudian yang sinkronus tepat untuk membahas masalah yang sulit dipecahkan oleh murid. Jadi pertemuan online maupun offline antara guru dan murid diprioritaskan untuk membahas hal-hal yang mereka rasa sulit di konsep dasar atau penerapan konsep. Sedangkan asinkronus offline adalah murid bebas menentukan waktu belajarnya. Mereka bisa mengatur kecepatan atau akselerasi belajarnya. Murid betul-betul mandiri. Guru juga bisa memberikan asesmen formatif untuk murid bisa melakukan penilaian diri sendiri secara instan dengan melihat kriteria skor yang dilampirkan bersama asesmen formatif tersebut. Kalau asinkronus offline ini murni tergantung dari kecepatan masing-masing murid dalam belajar. Ada kalanya murid ada yang malas atau belum begitu mandiri, dan sebetulnya itu tidak apa-apa. Maka juga di dalam hal ini diperlukan kerjasama antara guru dengan orang tua murid. Berikutnya adalah asinkronus online. Guru memberikan petunjuk dalam bentuk video sederhana yang dipahami murid untuk menjadi rambu-rambu mempelajari suatu topik. Jadi di dalam asinkronus online ini juga tergantung antusias murid untuk memahami sesuatu untuk nanti diaplikasikan menghasilkan karya-karya di dalam pembelajaran yang dibimbing oleh guru. Kolaborasi berikutnya adalah tentang kolaborasi yang langsung dibimbing oleh Bapak Dirjen GTK, bahwa kolaborasi sebagai metode pembelajaran, kolaborasi sebagai kompetensi, dan kolaborasi sebagai aksi atau implementasi. Kolaborasi membutuhkan semua elemen saling melebur untuk memecahkan masalah. Berbeda dengan kooperatif yang lebih menekankan pada pembagian tugas pada masing-masing elemen. Jadi muatan kerjasama dan gotong royong akan lebih nampak pada kolaborasi daripada kooperasi. Kolaborasi hendaknya dilatihkan terus-menerus pada murid agar kelak mereka bisa berkompetisi di dunia global. Syarat kualitas pembelajaran menjadi lebih tinggi, yaitu lakukan kolaborasi terlebih dulu sebelum kita berkompetisi secara terbuka. Indonesia maju karena kerjasama dan gotong royongnya. Latihkan murid untuk senantiasa menjadi super tim daripada superman. Libatkan murid dalam melakukan pengalaman bermakna. Cukup sekian pengimbasan
seri Semangat Guru pada program Guru Belajar yang diadakan oleh Kemendikbudristek, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kementerian, Bapak Dirjen GTK yang sudah mendampingi guru untuk selalu meningkatkan kualitas mutu guru, sehingga hal ini dapat berimpact kepada kualitas pembelajaran yang lebih bermakna dan kualitas pembelajaran yang lebih memanusiakan hubungan antara guru dan murid. Semoga